Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romo Lisyahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menuntun hati kita, menuntun perjalanan kehidupan kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami kasihi dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati kehidupan pada hari ini, dan kami terus berharap Tuhan memberikan kami kesehatan dan panjang umur untuk dapat menikmati hari-hari yang baik yang daripadamu. Hari ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk memohon belas kasih-Mu, untuk menuntun hidup kami, mengajari kami senantiasa, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajarilah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 30 Mei 2025 tertulis dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 21. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alani hatam jalohobar turoham dibain ho saluhut halongangan nabulunun. Laho pabotohon akai tunaposoon. Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apa yang telah dinyatakan oleh Allah pasti akan digenapinya. Sebagaimana janji Allah kepada Daud, Dia pun menggenapinya. Itulah sebabnya Daud merasa kagum. Daud merasa berharga dan beruntungnya dia karena Tuhan memberkatinya. Dan tidak hanya pada dirinya saja, sampai juga kepada keturunannya. Keturunannya dan juga orang-orang yang dikasihinya. Saudara, kira-kira apakah yang dilakukan Allah kepada Daud sehingga Daud merasa sangat terberkati? Tentu kita tahu perjalanan Daud ya. Bagaimana Allah mengangkat dia dari padang gurun. Bagaimana Allah mengangkat dia dari gembala menjadi seorang raja. Dan Allah pun berjanji mengokohkan kerajaannya dan memberkatinya beserta keturunannya. Inilah yang membuat Daud begitu kagum dan begitu bersyukur dalam hidupnya kepada Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini. Tentu banyak yang sudah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan? Memang kehidupan kita tidak selalu berjalan manis, tidak selalu berjalan baik-baik saja. Banyak hal yang kita lewati, banyak pergumulan, masalah demi masalah, bahkan sakit. Tapi mari kita belajar bagaimana Daud pun mengalami itu semua. Di dalam proses perjalanan hidupnya, dia melihat dari semua pergumulan, masalah demi masalah yang dihadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan tetap menyatakan kasih setia dan menolong ia. Tentu itu pun akan dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk melihat dan menghitung betapa banyak
berkat dan kebaikan Tuhan yang telah dikerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak melulu hanya memikirkan masalah demi masalah, persoalan, pergumulan, dan lain-lain yang membuat hati kita gundah gulana. Tetapi marilah kita melihat betapa baiknya dan betapa besarnya kuasa Allah yang dapat mengatasi semua masalah-masalah kita. Sebagaimana yang dikatakan Daud di dalam renungan hari ini. Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu. Artinya, Allah pun sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Karena janjinya, Ia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai akhir hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah lemah di dalam iman sekalipun persoalan itu datang. Sekalipun sakit tak kunjung sembuh. Yakinlah Tuhan terus bekerja. Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Amin. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh semangat pengharapan. Sekalipun terlihat jalan di depan sangat gelap, pintu masih tertutup, di dalam Tuhan itu akan terlihat nyata. Di dalam Tuhan tak ada satupun pintu yang tertutup. Tuhan sanggup membuka semua pintu untuk membuat kita masuk ke dalam berkat-berkat-Nya, untuk menerima sukacita yang daripadanya. Hari ini marilah kita mensyukuri apa yang telah kita jalani dan apa yang akan kita jalani ke depan. Yakinlah kalau Tuhan selalu bersama kita. Dalam penderitaan, dalam tekanan hidup, Daud diluputkan dari kejaran Saul. Daud diluputkan dari kematian. Tentu Tuhan pun akan sanggup meluputkan kita dari berbagai-bagai kesulitan, dari berbagai-bagai pergumulan. Tapi jika pun itu terjadi dalam hidup kita, yakin dan percayalah saudara, kalau Tuhan akan bersama-sama dengan kita dan memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Kiranya kita tetap kuat dan terus percaya ya, dan yakinlah Tuhan sayang kepada kita. Dia mencintai kita seumur hidup kita. Karena itu saudara, setialah dan teruslah percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur betapa banyak kebaikan yang telah kami terima dalam hidup ini. Tuhan meluputkan kami dari berbagai-bagai masalah kami. Berbagai-bagai pergumulan dan penderitaan kami. Dan hari ini kami melihat semua kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kami. Tuhan, teguhkanlah hati kami. Teruslah tambahkan iman kami untuk tetap percaya dan berpengharapan kepadamu. Jikapun dalam menjalani hari-hari kami ke depan nanti, kami masih melewati banyak pergumulan, banyak kesulitan. Kami tidak goyah. Kami tidak jatuh, tetapi kami semakin kuat dan semakin teguh berpegang di dalam kasih-Mu. Karena Engkau Bapa kami yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jaga, berkati, dan tuntunlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami kerjakan hari ini, ajari kami melakukannya dengan baik, di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah, sehingga kami boleh menikmati berkat baik daripada-Mu untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang sedang lemah, yang sedang berduka cita. Teguhkan dan kuatkanlah hatinya. Berikan penghiburan dan biarlah mereka tetap percaya Engkaulah sumber sukacita yang abadi. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau jugalah yang menjamah dan memberkati mereka untuk dipulihkan di dalam kuasa-Mu, sehingga mereka beroleh kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memberkati. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.